Kembali lagi bersama saya Pinca Saratri yang akan memberikan berbagai ilmu mengenai pinjol dan rentenir non perbankan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengenai simpan pinjam. Ya, pada zaman Rasulullah, bahkan pada zaman sebelumnya kan pinjam meminjam itu sudah menjadi tradisi ya, tradisi dari manusia sebagai makhluk sosial gitu kan. Cuman ketika sebelum diutusnya Rasulullah itu justru pinjam meminjam itu malah dijadikan bagian dari usaha yang disebut dengan rentenir tadi itu. Kemudian Rasulullah bersabda kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi setiap hutang piutang yang di situ mendatangkan kemanfaatan terhadap orang yang menghutangi, itu hukumnya adalah riba. Bahkan sampai Imam Hanafi itu tidak mau menerima apapun dari orang yang dipinjami karena saking takut, saking berhati-hatinya kalau itu adalah riba. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad itu diterangkan bahwa Imam Hanafi itu pernah menghutangi kepada seseorang, kemudian orang yang dihutangi itu karena sebagai ungkapan terima kasihnya itu membawa pisang untuk diberikan kepada Imam Hanafi, dan Imam Hanafi menolak pisang itu. Kenapa? Karena dari sabda Rasulullah ini kan sifatnya umum, jadi setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang menghutangi itu kategorinya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi benar-benar berhati-hati karena resiko ketika kita terjerat dari riba ini tidak main-main ya resikonya. Karena sudah tertulis juga di Quran, di kitab, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Benar, dan bahkan di dalam satu riwayat itu diterangkan orang yang memakan riba, ya, orang yang memakan riba itu dia nanti perutnya terlebih dahulu yang akan meletus. Itu golongan orang-orang yang pemakan riba. Bahkan juga di dalam kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, di dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau juga menerangkan bahwa orang yang memakan riba itu dilaknat oleh Allah. Bahkan ada satu kisah nyata, ya, pemakan riba itu ketika sebelum dimakamkan, setelah dia meninggal dunia itu wajahnya berubah bentuk menjadi keledai. Dan itu adalah laknat Allah terhadap orang-orang yang memakan riba. Sebegitu kejamnya resiko dari riba itu tadi. Nah, membahas tentang riba, apakah ada batasan persentasenya dalam riba tersebut? Sebenarnya batasan riba itu adalah kemanfaatan yang didapatkan oleh si penghutang, ya, orang yang menghutangi, dan itu disebutkan di dalam akad. Jadi misalkan, oke, kamu saya hutangi, tapi syaratnya kamu harus memberikan seperti ini kepada saya, misalkan, baik itu berupa uang ataupun berupa barang ataupun kemanfaatan yang lain. Jadi hutang itu terjadi karena adanya syarat tersebut. Ketika syarat ini tidak disepakati, maka hutang ini tidak akan terjadi. Nah, disinilah yang disebut dengan riba. Jadi nggak ada istilah kalau prosentasenya kecil, rodok riba, begitu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi ya riba itu ya riba, ndak riba ya ndak riba, begitu. Jadi meskipun rodok riba ya hukumnya tetap riba. Gitu. Jadi nggak ada nanti ribanya banget gitu, nggak ada, itu nggak ada juga. Gitu. Nah, membahas tentang syarat atau bisa disebut riba tetaplah riba tanpa ada batasan persentase dan tidak menutup kemungkinan dalam bentuk fisik barang maupun kemanfaatan-manfaatan yang lain. Benar. Mungkin dari kakak audiens ada yang ingin ditanyakan untuk menggali lebih jelasnya lagi. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Swandaresia. Saya dari SMKN 10 Negeri Surabaya. Ya. Saya ingin bertanya, ketika ada seorang teman meminjam uang kepada saya sebesar 1 juta rupiah, lalu selang beberapa bulan ia berniat memberikan sesuatu untuk saya, tetapi saya menolaknya karena takut hal itu termasuk riba. Namun, ia tetap memaksa bahkan mengirimkan hadiah tersebut dan mengatakan bahwa ia itu ikhlas untuk memberi hadiah tersebut dan menyebutnya sebagai kenang-kenangan dari dia. Bagaimana hukum hadiah tersebut, Ustadz? Ya, terima kasih. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi tadi itu, pisang saja nggak diterima, kan begitu kan? Apalagi ini hadiah yang Iya, besar, mungkin kenang-kenangan. ya mungkin pisang jumbo misalkan ya. Beda bentuk. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada tinjauan bagi orang yang meminjam uang, jadi bagi pelaku peminjamnya itu sebenarnya disunahkan untuk memberi kepada orang yang meminjami. Yang tidak boleh adalah menyebutkan hal itu sebagai syarat ya di dalam akad, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau itu atas inisiatif pribadi, mungkin karena saking senengnya ya dengan dibantu itu akhirnya dia bisa membuka usaha, akhirnya usahanya bisa melejit ya sebagai ucapan terima kasih, memberi balas budi ya sebagai mungkin. balas budi dan lain sebagainya, itu sunnah malah hukumnya. Tetapi tidak boleh disebutkan di dalam akad. Ya, di dalam akadnya itu nggak boleh, makanya pinjaman itu tidak cukup hanya sekedar niat, hanya sekedar tujuan, tetapi tanpa didasari oleh niat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan dari yang diniatkan itu. Akan tetapi ketika berkaitan dengan muamalah atau transaksional itu akad yang dipakai ukuran, karena nggak mungkin orang dalam transaksional dim-diman ya hanya dari hati ke hati misalkan ya ngomong ini saya jual saya beli tapi dari hati ke hati misalkan, ini nggak boleh gitu. Nah, karena tadi kan sesuai niat dan tujuan dari diri sendiri. Namun dikatakan tidak cukup hanya dengan niat dan tujuan dari diri sendiri, namun harus ada akad. Nah, bagaimana akad dalam simpan pinjam yang diberlakukan oleh masyarakat selama ini? Ya, untuk yang berlaku yang dipakai di tengah-tengah masyarakat ini memang beragam, ya memang beragam. Ada yang murni pinjam meminjam, itu biasanya ya di lingkungan sekitar biasanya ya. Kalau itu biasanya ya pinjam meminjam uang yang mungkin remeh lah istilahnya ya, kebutuhan mendadak seperti tadi itu lupa membawa uang saku, kemudian pinjam uangnya. Itu kan nggak ada istilah bunga ya, nanti anu loh ya, nanti ada bunganya loh ya misalkan gitu. Terus nanti saya harus kamu traktir loh ya kalau gajian, kan nggak ada kan, ya pinjam meminjam gitu aja. Dan ini sebenarnya praktek pinjam meminjam yang real, yang dibenarkan oleh syariat itu yang seperti ini, tidak ada embel-embelnya. Nah, tetapi kalau pinjam meminjam yang ada embel-embelnya, nanti mengembalikannya harus dilebihkan sekian persen atau yang disebut dengan istilah bunga itu ya. Sebenarnya bunga itu awalnya dari istilah mana ya, kan bunga itu kan sesuatu yang dari pohon kan begitu kan. Tapi ini wujudnya beda gitu. Iya, mungkin apa ya, bukan bunga ya, apa ya, uang beranak mungkin, lebih tepatnya uang beranak kan begitu. berkembang gitu Iya, jadi uang ini dipinjamkan ya, dalam waktu tertentu, mungkin uangnya ini bertelur kan begitu kan, kemudian ada anaknya lah ini, jadi nanti mengembalikannya itu induknya sama anakannya itu kan begitu kan. Lah disinilah yang disebut dengan riba gitu. Oke, seperti itu. Dilihat-lihat dari tadi pembahasannya sangat bermanfaat dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan mengenai riba maupun simpan pinjam, dan jika kita kulik lebih dalam lagi akan lebih banyak lagi jawaban dari Kiai Haji Ali Makfur yang lebih bermanfaat dan sangat-sangat membantu kita untuk kedepannya lebih berhati-hati. Nah, maka dari itu kita akan lanjutkan setelah iklan yang satu ini.